Kejutan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. 2021, saya yakin akan menjadi tahun percepatan, di mana doa-doa kita akan dijawab 2 kali lipat dari sebelumnya. Mujizat akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Pemulihan akan terjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan juga berkat-berkat akan mengalir 2 kali lipat dari sebelumnya. Year of Acceleration. Tentang manusia yang lama dan manusia yang baru. Dalam hidup kita sejak kita terima Yesus ada 2 macam manusia. Jangan kaget kalau setiap hari ada peperangan yang tak tertampak, ya, tetapi terjadi di dalam hati manusia itu yang sudah percaya Yesus. Ya, kalau dia marah ada suara yang lain bilang, mengapa kamu mesti marah? Ya, itu manusia baru yang ngomong, yang tanya, ingatkan. Ya. Manusia lama, saya punya alasan kuat tuh saya marah. Apakah semua perkara itu harus diselesaikan dengan amarah? Amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Kita mau mengerjakan kebenaran, tapi caranya salah. Caranya menentang kebenaran itu. Maka tidak akan jadi apa yang kita kerjakan. Sebab itu kita mesti masuk di dalam kehidupan roh. Roh Kudus adalah lawan daripada manusia yang lama. Manusia lama mau berdusta, mau menipu, mau apa saja, ya itu adalah manusia kedagingan kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam manusia baru, kita hidup juga dan makin kuat sebab makan firman Tuhan, ya diajar, didoakan dan berdoa sendiri juga mungkin begitu. Maka manusia yang baru itu akan lebih kuat, lebih jaya daripada manusia lama. Manusia lama makin hari makin merosot, itu yang seharusnya terjadi. Ya, tapi banyak orang Kristen, manusia barunya makin lama makin merosot sampai habis. Itu yang tidak wajar, tidak normal. Apa saudara mau menjadi orang Kristen yang normal? Pahamnya kok tidak normal. Apa saudara mau normal? Apanya? Kita mesti normal di dalam pertumbuhan manusia baru kita. Ya, mau normal? Manusia baru kita harus kita bawa kepada satu tingkat di mana dia bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, saya mau berbicara tentang sesuatu yang juga akarnya masih ada pada manusia lama dan manusia baru. Kuantitas dan kualitas. Katakan kiri kanan, kuantitas dan kualitas. Kualitas itu apa? Mutu, bermutu. Kuantitas itu apa? Jumlah, banyaknya. Ya, banyak gereja mengejar-ngejar, kalau di Jawa begitu. Berapa ribu jemaatmu? Berapa ribu jemaat saudara dan sebagainya. Ya. Mereka lebih mengutamakan jumlah. Aneh. Mengapa? Padahal ada satu hal yang lain yang juga harus kita perhatikan, yaitu gereja jangan cuma menjadi gereja besar, tapi mutunya jelek. Mutunya pecah-pecah terus. Ya,
nilainya rendah yang dibangun, sebab dia tidak membangun dengan emas, perak, dan permata, kata 1 Korintus 3 pasal 3, tapi dia membangun atas dasar tanah liat, kayu, jerami, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena api terbakar, semuanya habis. Kenapa? Nilai pembangunannya, pembangunan rumah rohani kita tidak sepadan. Nah, saya mau berbicara tentang mutu. Tuhan tidak cuma mau gereja yang besar, tapi gereja yang bermutu. Amin. Ya, sekarang bagaimana? Kalau mau berbicara tentang mutu, berarti jumlahnya jangan dulu. Ya, itu nomor 2. Tapi seringkali kita nomor 1 kan kuantitas, baru nomor 2 kualitas. Saudara, bisa jadi gereja itu sementara jumlahnya makin banyak, tapi sementara itu juga mutunya makin merosot. Itu kita mesti jaga hati-hati, jangan sampai terjadi dengan gereja kita. Ya, kita cuma menutup mata sebelah mata untuk melihat jumlah. Memang Tuhan sedang memberikan dan lebih dahsyat lagi yang akan datang, sudah bisa menyaksikan. Tetapi jangan kita menutup mata sebelah terhadap mutu gereja itu harus dipertahankan. Karena itu untuk menjadikan gereja itu bermutu, berkualitas, maka kita tahun ini mengadakan banyak pelatihan-pelatihan. Ya, saudara kalau mau dipakai Tuhan sudah mesti dilatih lebih dulu. Amin. Ya, jangan ya gitu-gitu aja. Pokoknya saya melayani Tuhan. Tidak, Tuhan mau supaya kita melayani Dia sesuai dengan firman Tuhan. Dilatih. Nah, setelah kita dilatih baru kita bisa melayani. Selama kita belum dilatih, kita selalu mau dilayani. Dan ini penyakit. Ya. Kalau 100 orang mau dilayani, oke, tidak menjadi soal. Tapi kalau 1000 orang mau dilayani, apalagi kalau 3000 orang mau dilayani, semua mau dilayani, pendetanya bisa sakit. Bisa sakit dengan pekerja-pekerjanya. Nah, apakah seharusnya demikian? Bertambahnya jumlah berarti bertambahnya tanggung jawab? Ya dan tidak. Ya, memang tanggung jawabnya jiwa-jiwa lebih banyak. Mempertanggungjawabkan 100 jiwa dengan 1000 jiwa itu lain. Mempertanggungjawabkan 500 jiwa dengan 5000 jiwa itu beda, lebih banyak. Nah, di sini kita melihat betul. Ya, tetapi juga Tuhan mau supaya kita bermutu, gereja yang bermutu. Gereja yang bermutu adalah gereja yang apa? Mari saya mau jelaskan satu persatu. Pertama, gereja yang bermutu itu adalah orang-orangnya itu lapar dan dahaga akan firman Tuhan, akan Roh Kudus. Karena kan 1, 2, 3 lapar dan dahaga akan apa? Bukan akan coto, tapi tentang firman Tuhan. Lapar dan dahaga akan Tuhan sendiri. Ya, lapar dan dahaga akan firman Tuhan, akan pengajaran Tuhan. Saudara, ini apa ada di dalam Anda? Apa ada di dalam saya? Ya, seorang pendeta yang seringkali menulis khotbahnya pendeta lain, kalau ada pendeta lain, ya bisa jadi itu kita mesti berhati-hati, sebab bisa jadi dia menulis itu bukan karena dia lapar dan haus akan firman Tuhan, karena dia cari bahan-bahan untuk khotbahnya hari Minggu. Bisa nangkap, saudara? Nah, sesuatu yang dibaca satu kali atau khotbah yang didengar satu kali, belum dijiwai, belum hidup di dalam firman itu, langsung hari Minggu dikhotbahkan, khotbah itu tidak banyak tidak terlalu efektif. Mungkin efektif bagi pendeta yang pertama, bagi dia tidak. Kenapa? Dia sendiri belum menjiwai, belum menghidupi. Bisa nangkap? Pokoknya ya kayak wartawan, terus apa? Ini bahan khotbah bagus ini. Tapi belum tentu dia lapar dan dahaga. Bagaimana kita bisa mengatakan kepada jemaat lapar dan dahaga akan firman Tuhan kalau sendiri tidak lapar dan dahaga? Betul? Ya, kita baru bisa mengatakan lapar dan dahaga setelah kita sendiri juga mengalami lapar dan dahaga. Kalau kita mengatakan saudara mesti lapar dan dahaga akan firman Tuhan, tapi saya sendiri tidak merasakan bagaimana sih lapar itu. Bagaimana kalau lapar untuk makan nasi kuning? Oh ya, oke. Tapi ini lapar firman Tuhan, lapar akan kehadiran Tuhan. Gimana itu rasanya? Nyuruh orang suruh lapar kepada Tuhan, tapi sendiri tidak lapar kepada Tuhan. Maka apa yang diajarkan tidak terlalu efektif, kurang berhasil. Sebab itu Tuhan mau mulai dari dalam. Firman itu akan disampaikan dengan urapan atau tidak itu mulai dari dalam orang itu, bukan dari bahannya,
dari dalam hati dari seorang pemberita firman itu. Kalau dia sudah menjiwai, dia sudah menghidupi, maka pada saat dia sampaikan itu ada kuasa. Gak usah kembar-kembor. Wah, tandanya kembar-kembor kalau diurapi. Enggak, saya kalau di sini ada satu pendeta kembar-kembor, saya pusing di sini. Urapan itu bukan identik dengan kembar-kembor. Sekalipun mungkin dia berbicara biasa, tapi urapan Tuhan ada. Dan itu tidak bisa dilupakan oleh orang yang mendengar. Ya, walaupun dia tidak teriak-teriak, nggak harus, ya tidak harus. Tidak ada ayat mengatakan mesti berteriak-teriak baru urapan turun. Tidak. Ya, yang kedua, apakah saudara punya kasih mula-mula? Kasih mula-mulanya masih ada atau sudah mau habis, sudah tinggal 50%, atau mungkin tinggal 10%, tapi masih tetap terus melayani. Ya, melayani ini, melayani itu, melayani khotbah. Seperti saya begini, melayani perjamuan suci dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau diperiksa, kasih mula-mulanya sudah habis. Nah, ini sangat penting sekali untuk saya beritahukan kepada saudara. Kalau saudara merasa sudah tidak lagi ada kasih mula-mula, cinta pertama, tahu cinta pertama? Bukan cinta monyet. Tidak tahu, kalau cinta monyet itu cinta keberapa, tidak tahu. Ini cinta nomor 1, pertama. Ya. Nah, saudara-saudara, coba kita baca aja Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya. Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 5. Silahkan baca. Wahyu 2 ayat 1. Ya, dengan suara keras. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh binatang itu di tangan, Bukan binatang, bintang. ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Ya, terus? Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaannya siapa? Jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu kecil atau besar? Besar. Kalau jemaat pernah digembalakan oleh Rasul Paulus dan pernah digembalakan oleh Timotius ketika Rasul Paulus pergi ke Roma dan sebagainya. Jemaat ini jemaat yang besar. Ya, Tuhan tahu, sebab di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Tanpa kita memberitahu kepada Tuhan begini pekerjaan kita, ini gereja Petra begini. Tanpa kita memberitahu, Tuhan sudah tahu karena Dia adalah kepala gereja. Ya, pendeta-pendeta bukan kepala gereja, Paulus ini dia bukan kepala gereja. Ya, tetapi Yesus Kristus, kata surat Efesus, adalah kepala gereja. Ya, dan Dia tahu, dan mungkin juga ada 1-2 orang yang memberitahu kepada Tuhan, oh begini keadaannya Tuhan, atau pendetanya sendiri memberitahu, ataukah diakennya memberitahu yang tidak persis dia sampaikan, dia mungkin nutupi sedikit si pendeta itu, Tuhan tetap tahu. Makanya jangan kita coba berpura-pura dengan Tuhan. Jangan coba-coba kita mau membuka semua curhat kita kepada Dia separuh. Tapi separuhnya ini kita masih sembunyikan. Tuhan tahu apa yang kita sembunyikan. Lebih baik kita sekarang beritahu kepada Dia, curhat kepada Dia, daripada kita dinyatakan salah karena kita membuka separuh saja masalah kita. Yang separuh justru kuncinya di situ disembunyikan. Bisa nangkap? Ya, selesaikan rumah tangga itu. Ya, tidak usah bolok romos mau didatangkan. Wah, selesaikan. 2 orang suami istri bisa selesaikan. Amin. Amin. Kok ada amin? Ya, dulu waktu cinta pertama janji 2 orang atau 3 orang. Yang satu menulis, nah, kalau sampai dia tidak komit, ini tulisan 2 orang aja. Kenapa sekarang kok tidak bisa menyelesaikan 2 orang? Bisa, kalau mau. Kalau tidak mau ya memang tidak bisa. Ya. Nah, kasih mula-mula ini sangat penting. Tuhan bilang, aku tahu pekerjaanmu. Tidak berarti Tuhan itu mengancam kita, menakut-nakuti, ya, mengintimidasi. Sifatnya Allah itu tidak pernah begitu. Bagaimana Dia bisa mengintimidasi orang kalau Dia sendiri hatinya itu kasih adanya. Bisa nangkap? Allah itu bagaimana Dia mau menghakimi? Belum waktunya menghakimi, tidak menghakimi. Ini sekarang adalah waktunya kemurahan Tuhan dicurahkan kepada kita. Tinggal kita mau terima atau tidak. Kita mau atau kita tidak mau. Itu adalah pilihan saudara dan saya. Kalau saudara memilih yang salah satu, tidak bisa dua-dua. Dan kalau sudah pilih itu kemudian salah, jangan salahkan Tuhan. Karena Anda yang pilih. Ya. Tapi kalau Anda mau berjalan, mau punya gaya hidup seperti Henokh, dia berjalan dengan Tuhan, ya berjalan dengan bukan gandengan begini, kelihatan semua. Ya, isi yang melihat, aduh papa
jalan gandengan sama Tuhan ya luar biasa. Saya juga kepingin gitu. Mungkin tidak begitu, karena dia seorang kepala rumah tangga, dia punya banyak anak, dia punya pekerjaan. Kalau udah anaknya makan apa, makan rumput, ya. Jadi dia kerja seperti biasanya. Tetapi dia juga berjalan dengan Tuhan, ya. Bukan berjalan dengan Tuhan. Nanti saya sudah sibuk ya pulang. Nanti jam 5 sampai jam 6 saya mau jalan sama Tuhan. Bukan begitu. Dimanapun dia berada, dia jalan sama Tuhan. Pada waktu dia menanam padi gandum, dia berjalan dengan Tuhan. Pada saat saudara ada di marketplace, saudara berjalan dengan Tuhan. Pada saat saudara bekerja di kantor, saudara juga berjalan dengan Tuhan. Tidak di kling. Oh ya, ini sekarang kita mesti memasuki jam dengan Tuhan. Tidak. Sewaktu, selama hidup kita, 24 jam non-stop. Ya kalau tidur, ya kecuali kalau tidur. Ya. Tapi kalau saudara menyetir mobil, ya, kalau saudara memang orang yang berjalan dengan Tuhan, saudara menyetir mobil tetapi saudara punya pikiran datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, bahkan berdialog dengan Tuhan, ya, tapi tidak tutup mata. Kalau tutup mata itu terlalu apa itu, ya, terlalu ekstrim. Ya kalau darah Yesus nabrak tai becak, masuk polisi. Kenapa masuk polisi? Kenapa nabrak becak? Gara-gara jalan dengan Tuhan. Masa kalau jalan sama Tuhan kok bisa kecelakaan? Itu jalan dengan iblis. Lain lagi sekarang saudara ya. Nah, coba kita baca terus sekarang ayat yang keberapa? 2b. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Oh, ini jemaat punya jerih payah yang luar biasa, punya ketekunan. Dia tidak cuma berdoa, dia berdoa dengan tekun. Luar biasa. Banyak orang Kristen berdoa tetapi tidak dengan tekun. Tapi Tuhan mau bukan cuma berdoa, tapi berdoa dan dengan tekun. Katakan sama-sama, tekun. Ya, terus. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Ya, bahwa orang-orang engkau jahat langsung dites. Ah, ini jahat. Singkirkan. Ya, mungkin pada waktu itu ada banyak orang-orang jahat dari Yerusalem yang mencoba untuk menghalangi mereka jangan terima Yesus, jangan terima Injil. Dan Yohanes mengatakan, kamu sudah mentes orang-orang dan kamu mendapatkan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Terus? Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Ya, mencobai itu dalam arti mentes, menguji. Ada banyak orang datang dari Yerusalem dan berkata di Efesus, saya adalah rasul. Mereka tidak berkata, oh rasul, mari silakan datang. Kalau perempuan rasil. Tidak. Tes dulu, apa betul Anda rasul? Suruh khotbah mungkin atau suruh ini mungkin suruh kamu. Nah pelajarannya nyeleweng, tidak menurut firman Tuhan. Ya, kalau Anda misalnya dia bilang, kalau Anda mau selamat, terima Yesus satu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, sunat. Mati-matian, harus sunat. Paulus bilang, kalau mesti sunat lagi, percuma Yesus mati disalib. Gak usah. Sebab walaupun kita percaya kepada Yesus yang disalib, tapi kita belum bisa dikatakan kita percaya dan selamat sebelum kita disunat. Kayaknya salib aja itu tidak cukup. Mesti tambah satu dari perjanjian 10 loh batu. Dan Rasul Paulus begitu gigih sekali, dia bilang, tidak, itu nabi-nabi palsu. Mengapa? Mereka mesti membebani orang-orang kafir yang tidak disunat itu harus sunat. Kalau mau terima Yesus selamat, sedangkan mereka sendiri orang Yahudi tidak harus hidup dengan gaya hidup dari orang kafir. Tapi orang kafir disuruh hidup seperti orang Yahudi. Bukan keyahudian yang menyelamatkan kita. Kristus yang adalah Tuhan. Ya, bukan keyahudian. Salib Kristus cukup. Iman kepada Yesus cukup, titik, tidak koma. Ya, jadi sudah bisa mengerti ya. Supaya saya jangan bingung. Terus? Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Ya. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Adalah pendusta. Ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Yang menderita bukan oleh sebab ini itu. Ya utang tidak bisa bayar. Ya bayarlah. Jangan terus membuat utang-utang. Ya. Tetapi dikatakan engkau adalah pendusta. Terus. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ya engkau tidak mengenal lelah. Nggak capek. Ada yang capek, lelah, tapi dia kerja terus sambil ngomel. Ini versi yang 3 sudah ini. Lebih baik jangan kerjakan dulu. Datang sama Tuhan, mintakan semua masalah-masalah, beban-beban yang berat itu harus dilepaskan. Baru saudara akan bisa menjadi orang yang menderita dengan mengucap syukur kepada Tuhan.
Ya, terus namun demikian aku mencela engkau. baru saudara itu akan bekerja tidak mengenal lelah. Tapi ini semua pujian, dipuji semua. Ayat 1, 2, 3, 4. Ayat 1, 2, 3, maafkan. Dipuji. Nah, saudara mau dipuji Tuhan? Saya mau dipuji Tuhan, angkat tangan. Mesti setia ya, mesti setia. Ya kalau saya ini tidak sempurna bagaimana? Kadang-kadang masih berbuat salah, berbuat dosa. Ya kan tidak terus-terus begitu. Nanti besok minta ampun lagi, besok lusa berbuat dosa lagi, besok lusa panjang minta ampun lagi. Wah, tidak. Kalau Anda sudah menerima kasih karunia Tuhan, Anda dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa. Kecuali Anda sendiri yang nyerobot masuk di situ. Maka terjadilah pencobaan itu dalam hidupnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan tolong saya, jangan sampai saya menyalahkan kiri kanan, jangan sampai saya melihat ke belakang, saya mau terus memandang fokus saya ke depan, sebab waktunya sudah habis, sudah tipis bukan habis. Ya. Nggak rasa saya sudah 40 tahun, begitu cepat sekali. Ya, paling-paling Tuhan kasih umur panjang saya berapa tahun? Ada tua satu hari minggu dia bilang, saya doakan supaya Paulus, pendeta Paulus umurnya lebih dari 100 tahun. Saya bilang, insya Allah. Ya. Saudara, kan sama-sama Tuhan kita, Tuhannya mereka juga. Hanya mereka tidak kenal Tuhannya siapa itu. Kita kenal tahu siapa, Yesus Kristus, nama daripada putranya. Nama putranya Yesus. Dia sendiri Bapa surgawi, Allah yang maha tinggi. Nah, identitas Bapa itu ada pada putranya. Jadi kalau saya berdoa setiap hari, saya datang lebih dulu, Bapa, aku datang kepada kamu dengan di dalam nama putramu yang tunggal, yaitu Yesus. Ada ayatnya. Ya, kalau kita datang pakai nama ini, nama itu, nama Paulus sama, Bapak bilang, siapa sih Paulus itu? Aku tidak kenal sama dia. Ya, tapi kalau kita datang kepada dia dan kita mengenal, aku datang dalam nama Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, langsung dibuka. Bapak bilang, silahkan masuk. Ya, kenapa? Karena dia kenal. Kuncinya ada pada Yesus Kristus Putra Allah sendiri yang tunggal. Ya, tapi saya tidak bermaksud menceritakan lebih jauh. Mari kita kembali lagi kepada ayat yang keberapa sekarang? 4. Ya. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, jadi begini saudara, dalam ayat yang keempat kita kembali pelan-pelan menjelaskan ya. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ini luar biasa, jemaat yang luar biasa, tidak mengenal lelah. Tidak mengenal lelah, bukan cuma angkat-angkat barang, melayani, main musik, paduan suara, dan kolektor. Ya, aku tidak pernah mengenal lelah, juga memberitakan firman dan sebagainya. Tidak mengenal lelah, ini luar biasa. Ya. Dan Tuhan puji, Tuhan itu adil. Dia bukan seorang bapak yang selalu memarahi anaknya, kamu begini, kamu begitu, suruh bersihkan mobil papa, ya tidak bersih. Sepatu belum habis, beli lagi dan sebagainya. Selalu dikatai, diplomanya kok merah semua, ya 4 kursi terbalik, gimana sih kamu, dimarahi lagi. Tapi nanti yang semester yang selanjutnya nanti raportnya biru semua, yang merah 4 itu sekarang jadi 7, 8, ya. Papanya diam-diam aja. Nah, itu kita orang timur seringkali begitu. Kita cinta anak kita tapi kita diam-diam saja. Diam-diam makan dalam. Saudara, Tuhan Allah tidak begitu. Mari kita contoh. Dia kalau lihat ada kesalahan pada jemaat, dia bicara terus terang. Ya. Karena apa? Kalau tidak, mereka akan mati di dalam dosa mereka. Ya, dan itu Allah Bapa kita di surga itu tidak belas kasihannya kepada jiwa-jiwa itu luar biasa. Bukan cuma belas kasih kepada jiwa-jiwa yang belum bertobat, tapi kepada jiwa-jiwa yang tadinya belum bertobat. Sekarang tadinya bangsa kafir, gaya hidup kafir. Efesus itu Turki salah. Sekarang dia terima Yesus dan gaya hidupnya dia dirubah. Itu juga Tuhan mengasihi. Ya, jadi Tuhan itu luar biasa. Tidak pernah dia menghakimi sebelum waktunya Tuhan datang. Ya. Nah, namun demikian aku mencela engkau. Suaranya mulai berubah. Aku mencela engkau.
berarti mutunya sedang merosot ini. Atau mungkin sudah turun sama sekali, tinggal 25%. Atau mungkin sudah nol sama sekali. Gak ada cinta pertama lagi. Seperti dulu dia begitu sungguh-sungguh. Saya masih ingat cinta pertama saya di Surabaya tahun 60-an. Biar itu hujan deras, kilat, guntur menyambar satu dengan yang lain, saya tetap pergi gereja. Dan syukur mama papa saya tidak pernah melarang. Dan jaraknya jauh, lebih jauh dari Pautre sana, Pautre. Lebih jauh dari Pautre. Surabaya itu besar, ya. Dan saya pakai jas, saya bilang, "Enggak apa-apa, Mah, saya pakai jas hujan." Ya. Tapi pulangnya gebles, pulangnya basah kuyup loh. Katanya pakai jas hujan, kok bisa? Ya bagaimana ya, hujannya deras sekali begitu, jadi masuk sini, masuk sini, masuk situ. Nggak bisa. Tapi hati saya happy, saya suka cita. Ya. Karena apa? Lapar, dahaga akan firman Tuhan, akan pengajaran Tuhan. Ya, saya sebagai seorang pemuda yang polos, saya apa yang adanya ini, yang saya ceritakan kepada saudara adalah sesungguhnya pengalaman kasih mula-mula. Ya, jadi walau di sini dikatakan dia sudah meninggalkan kasih mula-mula, sebab itu ingatlah, sudah dibaca tadi. Sebab itu ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, bukan cuma jatuh tapi dalam sekali ini. Masa orang cinta pertamanya hilang begitu saja. Toh kan masih melayani. Melayani dengan sungguh-sungguh, kelihatannya sungguh-sungguh. Tapi siapa tahu dalam hati orang. Tidak ada satu orang yang mengetahui. Amin. Ya, aminnya kok ditulis atau bagaimana ya. Saudara, nah mari kita terus. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, tidak ada cara lain adalah bertobat. Kok kayak kejam sekali Tuhan itu. Enggak kejam, saudara. Sebab dia ingin anak-anaknya diselamatkan terus. Kalau mereka tidak mau bertobat daripada kasih, meninggalkan cinta pertama ini kepada Tuhan, mereka jadi suam-suam. Dikala seperti jemaat Laodikia, dikatakan panas tidak, dingin tidak, tengah-tengah. Ya kalau mati juga nanti arwahnya naik di tengah-tengah. Mereka bilang, di mana tempatnya dia? Di sorga, tidak ada tempatnya bagi dia. Di neraka juga tidak ada tengah-tengah. Kira-kira ada pesan tempat di tengah-tengah? Tidak ada saya kira. Nah, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Wah, ini sudah sangat serius. Ya. Jadi Tuhan tuh tidak mau menikah dengan, ini dibayangkan mempelai ya dalam Wahyu 12. Tuhan Yesus itu tidak mau menikah dengan orang yang acuh tak acuh sama dia, yang oke lah sudah, ya tapi tidak mengasihi, mungkin mengasihi tapi tinggal 10%, 25%, 50%, 90% pun Tuhan tidak mau. Dia mau supaya hidup kita 100% untuk dia. Bukan ada 100% waktunya saudara mau kerja di dunia silakan, kalau saudara tidak dipanggil menjadi hamba Tuhan ya jangan. Tapi sekalipun tidak menjadi pendeta, saudara bisa melayani Tuhan. Amin. Bisa sapu-sapu gereja, bisa ngepel gereja, bisa nyanyi, bisa apa. Ya, dan sebagainya. Nah, itulah yang Tuhan mau. Jangan pekerjaannya didulukan, tapi boroknya di dalam itu yang sudah tidak ada cinta pertama. Itu yang mesti kita kembali kepada dia. Bagaimana caranya? Minta sama Tuhan. Bila perlu berpuasa 1 hari 2 hari. Minta sama Tuhan. Tuhan kembalikan kasih mula-mula itu. Sebab saya tahu dari firman Tuhan Wahyu pasal 2, kalau aku tidak kembali kepada cinta pertama, aku terus hanya melayani, aku bisa menipu orang, menipu pendetaku, aku bisa. Ya dengan semangat sepertinya. Tapi dalam hatiku ada kecewa, ada ini itu, bersungut-sungut dan sebagainya. Tapi Tuhan yang ada di atas tidak bisa kita tipu dengan tipu daya. Apa yang kalau manusia melihat sebelah luarnya kita kerja, tapi kalau Tuhan melihat sebelah dalamnya, apa itu? Hati kita lebih dulu. Amin. Apa saudara merasa ditakut-takuti? Saya tidak merasa ditakut-takuti. Saya tidak merasa itu intimidasi. Malah kalau saya tidak sampaikan ini, saudara akan bisa jatuh dalam perbuatan yang salah, pelayanan Tuhan yang keliru, yang Anda pikir sudah betul. Tapi Bible bilang bertobat lebih dulu. Tuhan tidak mengatakan di sini, ya kamu layani sajalah, nanti pelan-pelan kalau kamu bisa, kamu kembali 10%, naik lagi 15%, sampai kapan?
sampai 50%, nanti turun lagi karena ada masalah, tersandung, cinta pertamanya sudah mulai merosot lagi, wah naik turun terus begitu. Tuhan tidak mau. Ya, ini waktu bukan cuma untuk satu hal, begitu banyak. Saudara, ini seperti motor, kalau tidak ada motornya tidak jalan. Makanya Tuhan mau supaya kita melayani Tuhan seperti yang Dia inginkan. Amin. Ya, seperti yang Tuhan inginkan. Oh, saya ini sudah begini, saya sudah begitu. Saya sudah tidak mengenal lelah. Korban pun saya tidak mengenal lelah. Setiap kali ada apa-apa, saya turut berkorban. Bukan itunya yang Tuhan minta lebih dulu. Hati kita. Haleluya. Terus? Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Jikalau engkau tidak, diulangi lagi. Jikalau engkau tidak, tapi jikalau engkau bertobat, puji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ini memberikan resep untuk orang sakit yang sakit keras seperti ini. Anggap aja jemaat Korintus Efesus ini sakit keras. Dan Tuhan itu begitu baik memberi resep bagaimana caranya dia mesti kembali supaya dia bisa kembali lagi kepada cinta pertama. Saudara, ini pelayanan yang benar. Semua pendeta juga termasuk Paulus, jadi dia harus tunduk kepada ini. Adalah satu penipuan kalau saya berkhotbah dengan suara yang sungguh-sungguh, tapi hati saya penuh kecewa. Hati saya dingin. Cinta pertama, saya masih ingat pada waktu cinta pertama. Saya naik sepeda, naik motor, naik sepeda, kehujanan. Saya masih ingat, tapi saya jalan terus. Sampai di tempat kerja saya sembunyi sebentar, ya saya bawa buku tulis, saya tempatnya tidak kelihatan. Kalau saya agak keris sedikit, baru saya masuk gereja. Mereka sudah nyanyi. Ya, tidak rasa malu, rasa haus dan dahaga akan Tuhan itu mengalahkan segala rasa malu, rasa apa kayak itu semua tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita seringkali terlalu banyak. Kita malu ini, malu ini itu. Saudara, Tuhan itu lain. Tuhan itu luar biasa. Ya, saudara mau kembali kepada cinta pertama? Mau. Nah, cinta pertama itu tidak berarti loh. Saya ini masa ada cinta pertama sih? Cinta keberapa? Kedua, ketiga? Ya, tidak demikian, saudara. Cinta pertama itu yang diperiksa bukan pada tangan kita, tapi pada hati kita. Tangan kita kerja gini, korban. Tapi dalam hatinya kesal ya, sebel. Kok terus duit saja, duitku. Itu saja ada ya, tapi duitku bersihnya. Apa sudah mengerti sampai di sini? Paham? Cinta pertama, saudara. Percuma kita pergi mana-mana, keliling kemana-mana, tapi tidak ada cinta pertama. Gereja yang menimbulkan cinta pertama, itulah yang dimana saudara harus dikembalakan. Saya di Surabaya ada banyak gereja, waktu itu sudah banyak gereja tahun 60-an. Itu Yerusalemnya, gudangnya Yerusalem ada di sana katanya. Bukan Jakarta pada waktu belum, Jakarta masih tidak seperti sekarang. Ya memang sekarang jiwa-jiwa paling banyak di situ, jadi Roh Kudus bekerja paling dahsyat di situ. Tapi Surabaya masih tetap panas sampai hari ini. Saudara, saya berasal dari Surabaya. Dan saya bersyukur bahwa saya boleh melihat bahwa Tuhan itu begitu baik. Kita mesti kembali kepada cinta pertama. Ya, saya masih ingat pada waktu kalau hari Minggu semua gereja tutup, harus. Om Van Hessel, orang Belanda, tinggi besar, itu pelopor Pantai Costa pertama di Indonesia. Ya, pelopor, dia seorang insinyur minyak. Dia kerja di Cepu, BPM. Tapi karena Tuhan panggil dia, bayarannya tinggi sekali. Ya, apalagi Belanda. Ya, pada waktu Tuhan panggil dia tinggalkan pekerjaan itu. Full time menjadi hamba Tuhan. Itu luar biasa. Dia punya anak buah sekarang pendeta-pendeta besar. Pendeta Pokwansin, pendeta Injuono, saya punya pendeta sendiri. Pendeta Isaklio, pendeta yang di Jakarta situ juga. Dan sebagainya, banyak pendeta-pendeta besar itu adalah hasilnya dia pada waktu itu. Orang semua terkejut, loh. Jadi
Setiap bulan tidak terima gaji lagi dia, honor lagi. Mau makan apa? Makan roti dari surga dia bilang. Luar biasa. Dan akhirnya makan terus. Gereja yang terbesar Jalan Gresik, Surabaya itu setiap hari Minggu 1 kali kebaktian. 1.000 orang. Oh, tahun 60 1.000 orang itu dahsyat saudara ya. Kalau sekarang 1.000 orang apa? Kecil. Waktu itu luar biasa. Sorenya mereka boleh buka masing-masing. Pendeta Enjono buka, pendeta ini buka, pendeta. Dan itulah yang jadi anak murid mereka. Yang dipakai, yang diberkati pendeta-pendeta besar semua. Dia punya buah besar-besar. Masak, matang. Saudara, kalau kita mau berbuah, jangan berbuah kecil kayak pencit gitu ya. Apa itu? Waduh, Tuhan Yesus, coba aku mau coba makan. Aduh, kok kecut ya? Apa kecut? Asam. Saya percaya di sini tidak asam, manis semua. Amin. Ya, jadi saudara, mari. Tuhan tidak bilang, kerja terus dan bertobat. Tapi dia bilang, bertobat baru kerja. Bisa tangkap? Kita mementingkan bekerja lebih dulu. Kerja saja terus, melayani Tuhan terus. Dan bertobat. Tapi Tuhan bilang tidak. Bertobat, nomor 1 itu mesti bertobat. Sebab tanpa tobat, tanpa sungguh-sungguh apa yang kau kerjakan itu muak di mataku. Walaupun di mata manusia dikasih aplaus, apresiasi. Tetapi apa yang dilihat oleh manusia beda dengan apa yang dilihat oleh Allah. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, mari kita mau kembali kepada cinta pertama. Ya. Nah, kalau satu gereja isinya cinta pertama, wah, Tuhan senangnya bukan main itu. Betul? Betul? Ya. Coba kalau mempelai pria ketemu dengan mempelai wanita, tapi mempelai wanitanya ogah-ogahan. Makannya mana? Ambil sukat. Sukat itu apa? Rumput. Bikin sup rumput. Gak ada uang, gak ada macam-macam. Sedih hati pengantin laki-laki. Beda kalau pengantin laki-lakinya istrinya, "Ma, apa skat?" Bahasa Belanda sedikit ya. Apa skat? Ada seorang yang tidak bisa panggil skat, akhirnya dia bilang, "Jat, apa maunya kamu, Jat?" Ya, oke lah, pokoknya sudah mengerti suaminya. Saudara, kalau jemaat ini, semua jemaat yang isi jiwa-jiwa ini di sini kasih mula-mula yang nomor 1. Tuhan sungguh-sungguh senang sekali. Ya, mustahil apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Manusia baru ini mustahil, tapi bagi Allah tidak ada barang mustahil. Bahkan hidup kita bisa dirubah total 180 derajat. Ya, kalau 180 derajat dari sini kemana? Nah, ini 180 derajat. Betul? Betul nanti kalau ada kabar. Betul? Kalau 360, bertobat 360, kembali lagi hidup lama. Jangan, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, ada ditulis tadi. Nomor 1, lapar dan dahaga. Kedua, kasih mula-mula. Ketiga, tidak suam. Tidak suam. Otomatis kalau ada kasih mula-mula ya tidak suam. Suam-suam kuku itu kan Nah, punya uang belanja, tena aja, tena. Mukanya begitu. Suam. Dikatakan panas, tidak. Dingin, terlalu dingin, es teler juga tidak. Tengah-tengah saja. Ini kalau di rapor mau dikasih angka berapa sama Tuhan, saya tidak tahu. Ya. Nah, apa sebabnya ada orang Kristen bisa suam? Dan biasanya orang-orang Kristen yang sudah lama, kalau tidak bertumbuh jadi suam. Kenapa? Kita bisa baca itu, baca di rumah ya, pasal 3 Wahyu ayat 14 sampai ayat terakhir. Kenapa? Karena ayat 17 sudah merasa mapan. Katakan sama-sama, mapan. Yang keras mapan. Ya, coba tolong bacakan ayat 17. Pasal 3 ayat 17 Wahyu. Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan memperkaya diri, kaya salah atau tidak? Tidak. Terus?
Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Oh, tidak kekurangan apa-apa, bukan cuma uang, tapi tidak kekurangan, bukan cuma iman, tapi juga tidak kekurangan uang, tidak kekurangan macam-macam, ya. Emas, perak, tidak kekurangan firman, mungkin begitu juga. Terus? Dan karena engkau tidak tahu ya, bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau. Aku nasihati kamu, hei jemaat Laodikia. Terus? Supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Kenapa mesti membeli emas? Aku ikhtiarkan kamu, bukakan jalan, solusi. Nasihati kamu, ayat 18 tadi. Supaya engkau jemaat Laodikia itu membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Ini bagus sekali. Ya, saya kembali ya. Ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Apa itu emas? Iman. Imanmu lebih daripada emas. Ada satu ayat mengatakan demikian. Nah, tapi di sini kok tidak dikatakan engkau menerima daripadaku, aku beri cuma-cuma ini, ayo. Siapa lagi mau dapat emas? Dia bilang, tidak, aku tidak memberi. Aku tidak akan memberi. Aku mengikhtiarkan engkau membeli. Uangnya mesti bayar. Membeli emas iman. Iman yang diuji, emas yang diuji itu ada begini. Iman yang diuji dalam api. Jadi iman saudara itu sudah teruji. Masuk dalam api yang besar misalnya, atau tanggung, atau api sesuai dengan imannya dia, dan ternyata imannya itu tidak rusak, tapi malah lebih murni. Yang tadinya 23 karat sekarang 24 karat, paling top. Tapi kamu mesti beli. Percobaan itu apa? Api percobaan itu adalah ya percobaan. Percobaan. Nah, supaya kita diikhtiarkan, supaya kita punya iman yang digambarkan seperti emas. Tapi caranya mesti masuk api ujian. Bisa nangkap? Nah, bayar, ya juga mesti bayar. Jadi kalau saudara mau iman saudara bertumbuh, dan saudara masuk dalam api ujian untuk membuat emas rohani saudara itu lebih dahsyat, lebih luar biasa, maka saudara mesti berani bayar harga. Bukan dengan duit, tapi dengan penyerahan diri. Bukan dengan kepentingan sendiri. Jadi kali sekarang banyak orang, kita mesti berhati-hati saudara. Ya, apa yang Tuhan berikan kepada saya, firman-firman tiap hari Minggu dan hari Jumat itu adalah sesuatu yang relevan dengan apa yang sedang terjadi sekarang di sekeliling kita di Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Ya, jadi kita mesti peka sekali, peka. Ya, Tuhan mau supaya kita membeli. Harganya apa? Penyerahan diri tadi. Harganya apa? Tekun. Ya. Masuk api ujian. Saudara, 8 tahun, ya hampir setiap apa yang kita alami dan saya alami itu seringkali ada pelajarannya untuk jemaat juga. Contoh, pembangunan di belakang ini, pembangunan di belakang. Berapa tahun? 8 tahun. Dan saudara 8 tahun sudah cuma lihat-lihat. Tapi saya ini 8 tahun diejek orang. Diejek orang. Pendeta Paulus itu apa itu? Ini, itu, dan sebagainya. Ya, saya ada yang tawarkan, tapi saya berdoa, jangan sampai nanti kalau ini bisa jalan, orang itu yang dapat nama, bukan aku, Yesus. Saya batalkan lagi. Lebih gampang bangun rumah sendiri daripada rumah Tuhan. Ya kalau kita mau acak-acakan bisa, tapi bahaya. Saya takut. Sebab biasanya hajarannya Tuhan itu keras kepada saya. Yang kepada orang lain mungkin tidak terlalu keras. Ya itu urusan mereka ya, saya tidak bisa mencampuri. Dan mereka juga tidak bisa mencampuri. Sampai di mana batas rohani saya, sampai di situ batasnya ukuran, percobaan, ganjaran, hajaran Tuhan kepada saya. Dan saya tidak mau babak belur. Setiap kali mesti dipukul lagi sama papa sorgawi saya.
Itu berarti saya sebagai anak tidak bertumbuh, kok terus-terus mesti dipukul baru mengerti, dihajar lagi. Kapan? Masa anak kalau sudah umur 21 dipukul lagi sama rotan? Karena tidak mengerti perkataannya Bapak. Bisa menangkap saya. Umur 15 tahun ke atas, oke, dihajar. Tapi kalau sudah umur 22 tahun, 21 tahun, masih minta dihajar lagi. Malu dong sama ceweknya ya. Waduh kok. Ya, begitulah. Saudara ya, puji Tuhan. Ya, apa saudara mau mendapatkan iman seperti emas yang murni? Barulah saudara kaya. Ini kaya yang menipu. Dia bilang, aku kaya, aku memperkaya, aku ini tidak kurang ini, itu, dan sebagainya. Semuanya komplit, lebih. Tuhan bilang, kamu tuh miskin dan melarat. Dan malang melintang begitu. Ya, kenapa? Bukan itu, kalau saya bisa teruskan. Bukan emas perak itu yang jadi ukuran kekayaanmu. Tapi emas yang dikeluarkan dari api percobaan. Percobaan. Jadi mereka akan tertimpa oleh percobaan. Dalam percobaan itu mereka nanti akan sadar bahwa, oh saya belum punya emas iman. Oh, kalau tidak punya emas iman ini saya tidak bisa keluar dari percobaan itu. Iman saya mesti diteguhkan. Iman saya mesti dikuatkan. Nah, dia mesti bayar harga. Bayar harganya apa? Masuk percobaan. Enak? Nggak enak, saudara. Kalau enak silakan saudara masuk. Tapi saya kalau bisa jangan terlalu banyak kita jatuh dalam percobaan. Itu satu kebodohan daripada kita. Marilah kita tidak jatuh, tidak harus jatuh masuk jurang baru kita bertobat. Oh sekarang saya bertobat, saya jalan mesti hati-hati. Saya tidak mau ini, tidak mau itu. Jangan. Ya. Belajar sebelum kita jatuh dalam jurang. Kita mesti belajar. Firman Tuhan tidak kurang-kurang. Pengajaran seperti yang sudah dengar di sini, ini semua yang saya sudah alami. Ya, untuk saudara-saudara bebas. Ya, makanya saudara perlu kita meneladani Kristus dan meneladani orang-orang yang sudah berjalan lebih dulu melalui percobaan demi percobaan dan keluar menang. Barulah dia itu kaya di mata Tuhan. Walaupun tidak punya emas. Ya. Tapi kalau punya emas jasmani, ya puji Tuhan, tidak apa-apa. Untuk pembangunan atau untuk siapa? Ya, 8 tahun saya selalu dicemoohkan orang. Beberapa pendeta ada yang mendukung saya, mendoakan, tapi ada banyak yang seringkali saya berdoa sama Tuhan, Tuhan sampai kapan? Tapi saya jaga hati-hati bibir saya, jangan sampai saya marah, melontarkan satu kata yang tajam kepada Tuhan, mencemooh Tuhan, dan ya segala sesuatu yang sifatnya tidak bersahabat dengan Tuhan. Itu saya mesti jaga. Dan saudara tahu, Tuhan sudah buka jalan. Kok diam semuanya? Saking lamanya 8 tahun sampai tidak percaya katanya. Itu kalau gunung Lopo Batang bisa jatuh di sini, itu baru aku percaya. Mau? Jangan, malah petaka. Saya tidak percaya, ya sudah saya tidak buka dulu ya. Ya saya mesti, doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Itu saja, titik. Nanti hari Minggu kira-kira mungkin ada tambahnya, nanti saya akan sampaikan. Sekarang kita jangan banyak ngomong dulu ya. Kita mesti banyak berdoa, amin. Pokoknya sip 100%. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Nah kalau satu gereja, pelayan-pelayannya semangat, bergairah, berapi-api, itu mutunya. Daripada 10.000 orang, tapi semuanya biasa-biasa saja. Tuhan lebih mementingkan mutu. Nah, kalau gitu tidak perlu jumlah. Begini, kalau mutu kita sudah kita perbaiki, nanti otomatis jumlahnya Tuhan juga tambahin. Tapi jangan jumlah, mutu ketinggalan. Sampai kapan mau terus ketinggalan seperti itu? Sekarang ada yang punya mutu yang bagus. Gereja yang bermutu itu adalah gereja yang bersemangat. Orang-orangnya bukan gedungnya. Gedung bisa bagus, tapi kalau orang yang melempem kayak kerupuk kena siram hujan, ya podoai singkam haji sama saja. Bukan ininya. Memang kita mesti membangun ini. Kalau tidak nanti tidak cukup jemaatnya ini, dan hujan kehujanan. Ya, ada satu nabiya bilang, nanti kalau gereja ini sudah selesai dibangun, tidak cukup lagi. Baru selesai tidak cukup. Saya bilang, insya Allah. Haleluya. Salah atau tidak ngomong insya Allah?
Enggak dong. Bahasa apa itu? Arab. Wah, Arab. Ya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, semangat. Katakan, saya semangat. Saya bergairah. Saya berapi-api. Ya, bukan api rokok. Yang keempat, bersemangat. Nah, ini kalau isinya ini gereja itu Tuhan senang. Mutu. Tapi kalau banyak perselisihan paham yang lebih banyak daripada ini. Wah, itu saya pernah mengalami tahun 70. Tapi Tuhan izinkan saya mengalami beberapa waktu supaya saya tahu, saya sudah pernah mengicip gereja yang penuh pertengkaran, pukul meja kalau rapat, aduh tersiksa saya. Ya tersiksa, tidak bisa tidur saya. Saya heran kalau ada orang bisa tidur ngorok, malah ngoroknya suara satu, suara dua lagi. Sampai istrinya, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Ya, dan Tuhan tahu sampai mana kemampuan saya. Dan Tuhan itu Allah yang baik. Sebab itu mutu yang kelima, kesatuan. Kesatuan. Ya kesatuan itu tidak perlu, brur, boleh. Kalau saudara orang Jepang mau gini ya boleh, tidak apa-apa. Tapi hati kita, bersihkan dari segala prasangka. Hati kita mesti disucikan. Ya, hati kita mesti hidup dalam kebenaran. Saudara, soal jumlah, itu mah gampang sekali bagi Tuhan. Yang tarik bukan kita, Tuhan. Jangan salah mengerti ya, kalau begitu aku sekarang tidak mau saksi. Pendeta Paulus bilang, yang tarik itu Tuhan, bukan aku. Ya saudara, tidak. Kita bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Tapi Tuhan mau tahu ada kesatuan atau tidak. Kalau ada kesatuan, cuma satu saja. Kalau ada kesatuan, aku akan kirim berkatku. Mazmur 130. Tapi kalau tidak ada kesatuan, maaf. Kasih ke gereja lain yang lebih kecil mungkin, tapi ada kesatuan. Tuhan tidak bisa diperdaya dengan bentuk gereja. Ya, artinya jangan kalau begitu juga bangun gereja acak-acakan. Ya nanti sudah lihat saja gedung kita ini. Ya disesuaikan dengan keadaan di mana kita berada, kita hidup di kota Makassar dan sebagainya. Ya, tapi Tuhan lebih utamakan isinya, jemaatnya, ya, apalagi diakennya. Nah ini, ya. Jadi saya harap supaya para diaken yang diberikan tugas untuk melayani perjamuan suci setiap hari Jumat, jangan absen ya. Halo, jangan absen ya, tiap Jumat. Amin. Coba bayangkan kalau ada SBY di sini, setiap Jumat dia akan kasih kuliah kepada kita. Dia kasih, saudara datang, tidak datang. Wah, tidak boleh. Tidak menghormati presiden, kata mereka. Tapi memang betul itu. Ini baru presiden, apalagi presiden di atas skala presiden. Yesus Kristus namanya, luar biasa, hormatilah dia. Oh puji Tuhan, Tuhan baik, amin. Mari kita bangkit berdiri supaya kita datang kepada Tuhan. Hari Jumat yang akan datang, kita akan lanjutkan mutu ini. Supaya kita tahu apa saja yang menjadi mutu gereja yang Tuhan senangi. Ya bukan Tuhan sedih melihat itu, tapi Tuhan senang malah. Haleluya.